Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bu Lili mohon sudah kelas 12, tolong ditingkatkan lagi ketertibannya. Kalian di kelas 12 hanya ada 3 KD. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, bukan Bu Lili yang rugi. Kalau kalian tidak mau ikut ulangan juga silahkan. Remedi linknya sudah Bu Lili buka. Tidak remedi juga bukan salahnya Bu Lili. Kalau nilai kalian nanti hasilnya seperti apa juga kalian tidak bisa protes karena nggak ada buktinya kalian sudah mengerjakan. Nilai yang akan Bu Lili keluarkan nilai yang sama seperti kalian terima. Ya, nggak ada sulap-sulapan nilai di geografi. Jadi tolong, ulangan kemarin itu kan sama persis dengan latihan soal. Remedi juga sama persis dengan soal ulangan. Masa sampai 3 kali mengerjakan nilainya masih di bawah 7? Boleh apresiasi yang sudah mengerjakan ulangan, selamat yang sudah mendapat nilai 80. Semoga di materi berikutnya nilainya bisa maksimal, bisa sampai 100. Boleh tidak akan keberatan mengeluarkan nilai 100. Kemudian juga tugas boleh hanya minta 1 kali kan? Tidak tiap minggu ada tagihan. Kecuali kalau boleh tiap minggu memberikan beban ke kalian, silakan kalian mau tidak mengerjakan atau apalah terserah. Tapi Bu Lili mohon, kalau Bu Lili tidak membebani kalian juga jangan menjadi beban buat teman-temannya. Sudah kelas 12. Kalau merasa keberatan di kelas 12, bilang ke Pak Fat kembali ke kelas 11. Belum terlambat. Kan itu kan orientasinya mau kuliah kan. Apa mau jadi anak SMA selamanya? Jadi boleh minta tolong keseriusannya. Sudah bukan saatnya main-main lagi. Main-mainnya kemarin kelas 11. Besok kalau kalian udah lulus silahkan mau main, terserah. Tapi tolong jangan disia-siakan waktunya. Kita nggak tahu ini pandeminya sampai kapan. Jangan dikira semester depan udah pasti bisa sekolah, belum tentu. Kalian tahu kan jumlah penduduk Indonesia berapa? Kalau seharinya tambah 3.000, silahkan hitung dengan deret aritmetika. Sampai tanggal berapa kita selesainya. Gitu ya. Minggu lalu ada tugas untuk melengkapi tabel ini. Tapi kalau kalian sudah download PPT-nya, kalian bisa melengkapi tabel ini dengan mudah. Kenapa? Karena di slide berikutnya sudah ada sebenarnya. Kita bahas satu-satu ya. Perkembangan desa itu ada 3. Yang pertama itu disebutnya sebagai desa swadaya atau desa yang terbelakang. Desa swadaya ini adalah desa yang terletak di pegunungan atau perbukitan terpencil. Jadi masyarakatnya itu tidak membangun rumah tapi tinggalnya di dalam gua. Kemudian terikat adat istiadat, maksudnya mereka masih memegang adat istiadat yang sangat kuat dan juga hubungan antar individu itu sangat erat. Kemudian pengawasan sosial itu dilakukan atas dasar garis keluarga. Mata pencarian itu seragam pada sektor primer, maksudnya bertani atau agraris. Lembaga pemerintahan cenderung sederhana, masih pakai sistem kepala suku atau kepala adat. Tidak ada interaksi dengan masyarakat luar, mungkin contohnya seperti masyarakat Baduy dalam. Dan proses kemajuannya lamban. Ada salah satu suku di Indonesia yang masih tergolong desa swadaya, yaitu suku Mante yang ada di Aceh. Jadi mereka itu bahkan mungkin belum mengenal pakaian, mereka tidak tahu tinggal di mana, maksudnya ini Indonesia atau bukan. Mereka masih menggunakan bahasa Melayu dan masih kegiatannya berburu dan meramu. Ada yang pernah ketemu salah seorang biker lagi melintasi hutan gitu, terus kemudian lihat kok ada kayak penampakan tapi kok siang-siang. Akhirnya setelah di-up ke Facebook viral, terus ketahuan kalau ternyata ini tuh suku Mante. Jadi salah satu suku di Indonesia yang diketahui keberadaannya itu tapi sudah lama sekali tidak terlihat, dan terlihat lagi tuh kayaknya sekitar tahun 2013-an atau 2014. Pokoknya pas masih zaman Facebook banget gitu ya. Kemudian yang kedua ada desa swakarya. Desa swakarya itu adalah desa transisi. Jadi kalau kemarin ada kata kuncinya mulai, kenapa? Karena desa ini mulai.
mengalami perubahan. Yang tadinya terikat adat istiadat, mulai meninggalkan adat istiadat. Yang mata pencahariannya tadinya seragam hanya di sektor pertanian, mulai beragam ke sektor jasa, ada yang berdagang mungkin, atau jasa yang lain. Kemudian produktivitas mulai meningkat, prasarana desa semakin bertambah, dan mulai ada interaksi dengan masyarakat luar, sehingga pengaruh dari luar juga mulai masuk. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah desa swasembada. Desa swasembada ini gambarnya desa yang sudah maju atau desa yang sudah mengarah ke kota. Jadi, desa swasembada ini adalah desa yang sudah berkembang, masyarakatnya mampu memberdayakan dan mengembangkan sumber daya alam yang ada, mata pencarian penduduk beraneka ragam, tidak hanya 3 jenis, mungkin 10 atau 15 jenis, tidak hanya berdagang, tapi mungkin juga ada yang jadi guru, ada yang sudah mulai jadi pegawai, ada yang mulai jadi buruh, dan lain sebagainya. Tingkat perekonomiannya mulai maju, bukan mulai sudah maju, fasilitas desa sudah memadai, cukup memadai, dan adat istiadat mulai ditinggalkan. Desa swakarya dan desa swasembada itu mungkin banyak dijumpai di Pulau Jawa ya. Kalau kayaknya desa kalian tuh semuanya udah desa swasembada sih. Apa ada yang masih desanya swakarya? Kayaknya enggak ya kalau swakarya ya di Magelang ini. Atau mungkin ada yang masih swadaya desanya? Enggak ya, enggak ada yang sekolah kalau desanya masih swadaya. Nah, itu tadi gambarannya untuk desa. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Boleh via grup kaitannya dengan desa. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kota. Nah, ini ada salah satu contoh pemandangan. Menurut kalian kira-kira ini di Indonesia atau bukan ya? Apakah ini Jakarta? Bisa jadi sih, karena Jakarta tuh juga sudah lumayan banyak gedung pencakar langitnya. Coba barangkali ada yang pernah kesini terus lihat, oh iya Bu, itu di Jakarta. Nah, sebelum kita ke struktur keruangan dan perkembangan kota, kita ke pengertian kota dulu. Menurut Permendagri, kota itu adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian. Jadi kalau kalian bilang Muntilan kota, lah kalau di sana masih ada petaninya, ya berarti bukan kota. Masih ada sawah, bukan kota. Kemudian kota itu adalah wilayah dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan dan pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kalau di Jakarta kalian mungkin masih lihat ada sawah. Nah, sawah ini bukan untuk kegiatan utama masyarakat di desa tersebut, tetapi digunakan oleh pemerintah Provinsi DKI untuk mengedukasi anak-anak SD itu diajak latihan bercocok tanam di sawah, prosesnya supaya mereka lebih menghargai nasi, supaya tidak menyia-nyiakan nasi, sehingga mereka diajari nih, oh caranya menumbuhkan padi itu seperti ini, sampai jadi nasi itu prosesnya panjang, sehingga mereka paham. Kalau lihat langsung, kalau hanya dikasih lihat ini ya anak-anak gambar sawah, kan kalau nggak pernah ke sawah nggak bisa bayangin sawah itu seperti apa. Kayak misalnya kalian, oh ini ya anak-anak ini salju, kalau kalian belum pernah ke luar negeri juga nggak bisa bayangin kan rasanya musim dingin. Kemudian karakteristik kota. Karakteristik kota itu ada ciri fisik dan ciri sosial. Kalau tadi di desa, ciri fisiknya itu perbandingan antara manusia dengan lahan itu lebih banyak kan lahannya. Nah, kalau di kota itu mau ada tempat-tempat untuk pasar dan pertokoan. Oke, mungkin bayangan kalian, lah Bu, di dekat rumah saya juga ada pasar. Dulu, awal mula terbentuknya kota atau yang disebut sebagai kota di konsep hinterland, desa sebagai pemasok, pasar itu hanya ada di kota. Terbentuknya kota itu karena ada pasar di situ, kemudian dia berkembang menjadi kota. Kemudian adanya tempat-tempat untuk parkir, tempat-tempat untuk rekreasi dan olahraga, perumahan, alun-alun, dan kantor administrasi. Dulu, yang namanya perumahan itu hanya ada di kota. Tidak ada desa kok punya perumahan. Kemudian juga alun-alun itu hanya ada di kota. Alun-alun Magelang, alun-alun Temanggung itu kan sebenarnya posisinya di kota. Alun-alun Borobudur bukan alun-alunnya itu ya. Kemudian
adanya kantor administrasi itu pusat pemerintahan ya, pusat urusan kayak kalau kita mau ngurus KTP itu kan ke Capil posnya ada di mana, di kota. Dulu memusat seperti itu, jadi kantor-kantor administrasi itu hanya ada di kota. Kemudian ciri sosial itu pelapisan sosialnya berdasarkan ekonomi. Jadi lapisan tertingginya itu adalah orang-orang kaya yang punya banyak uang, yang bekerja di sektor-sektor yang bonafit lah. Kemudian yang lapisan bawah itu yang pekerja kasar, buruh, dan seterusnya. Orang-orang kota itu juga cenderung individualis atau hanya mementingkan urusannya sendiri, tidak peduli dengan tetangganya, katakanlah seperti itu. Mau tetangganya itu nggak pernah pulang, mau tetangganya mobilnya 10 juga terserah, nggak bakalan digibah, nggak bakalan dinyinyirin, karena ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Yang penting dia bisa pergi bekerja, pulang ke rumah, tidak ada yang mengganggu, mereka tidak akan mengusik gitu loh. Kalau di desa kan enggak, tetangganya nggak pulang, satu desa tahu semua, oh itu udah seminggu nggak pulang. Makanya sering kejadian kan di kota-kota, misalnya ada yang meninggal sampai nggak tahu tetangganya, maksudnya ada pembunuhan di situ sampai nggak tahu, karena ya memang tidak saling bertegur sapa setiap hari seperti di desa gitu loh. Kemudian ini bukan kurang ya, jadi toleransinya di kota tuh justru malah gede. Kayak tadi tuh, karena nggak pernah bertegur sapa, akhirnya ya mereka nggak peduli mau tetangga depan rumah itu pindah agama misalnya. Kalau di desa kan ada yang pindah agama, wah bisa gempar itu satu kelurahan, heboh semua nanti. Nah kalau di kota ya terserah, kamu mau punya agama, mau nggak punya agama, mereka sangat toleran. Kemudian masyarakatnya cenderung heterogen, bisa depan rumahnya tuh orang Belanda, kemudian kanan rumahnya orang Manado, kiri rumahnya mungkin orang Makassar gitu. Jadi campur-campur. Kemudian pembagian kerjanya tegas. Ya kalau yang bekerja sebagai bagian administrasi ya dia tidak akan membantu urusan kebersihan misalnya. Atau yang bagian keamanan tidak akan membantu bagian resepsionis. Bos juga nggak akan ngunci pintu kantor, ngecek tiap malam keliling gitu, udah dikunci, jendelanya udah ditutup atau belum, enggak. Karena mereka pembagian kerjanya tegas, pembagian kerjanya nyata. Kemudian orang-orang kota itu cenderung materialis dan konsumeris. Materialis itu sebenarnya tidak buruk ya. Materialis itu kan paham yang mengedepankan materi sebagai ini yang utama, urusan utama mereka tuh mengejar materi. Asalkan dilakukan dengan cara yang benar itu tidak apa-apa, asalkan tidak kemudian menghalalkan segala cara, nah itu baru yang jelek. Kemudian konsumeris itu juga bagus, sebenarnya daya beli kita tuh kan rendah. Daya beli yang tinggi itu bagus asal seimbang antara pendapatan dengan pengeluaran. Kemudian masyarakat kota itu juga cenderung sekuler. Sebenarnya bukan hanya di kota tapi juga di Indonesia, bahwasanya pemerintah kita menganut paham sekuler, memisahkan antara urusan agama dengan urusan pemerintahan. Contoh realnya kalau di Arab, itu kan mereka negara yang menggunakan hukum Islam. Sehingga kalau ada kasus pencurian, ya sudah tangan kanannya dipotong. Jadi kalau kalian jalan-jalan, kemudian bisa besok kalian naik haji, jalan-jalan lihat ada orang yang tangannya cuma satu, itu nggak mungkin nggak sengaja, tapi ya memang sudah terbukti mencuri, kemudian tangannya dipotong. Nah kalau di Indonesia kan enggak, di Indonesia tuh kita sekuleris, kita memisahkan urusan agama dengan urusan pemerintahan. Kalau cuti bersama Idul Fitri semuanya libur, cuti bersama Natal semuanya libur. Nah itu kan bukan karena menghormati agamanya sih, tapi lebih ke ya sama rata sama rasa. Yang satu libur ya semuanya libur. Kecuali kalau kerja di sektor swasta ya nggak kenal yang namanya cuti bersama. Oke, minggu depan kita akan membahas fungsi dan tipologi kota. Tolong yang belum download PPT-nya, di-download dulu, dibuka-buka dulu, biar nanti punya pertanyaan. Dan sampai di sini kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh didiskusikan di grup. Kurang lebihnya mohon maaf, boleh cukup sekian. Baterainya juga sudah habis.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.